Nah, setiap kayak tidur di sini tuh, saya itu kayak selalu bermimpi yang kayak dari hari pertama, pokoknya mimpi 12 hari itu berurutan mimpi yang sama. Jadi yang mimpi pertama itu kayak saya itu kayak diajak kayak keliling-keliling sama pangeran gitu, kayak anehnya itu saya pas mimpinya itu kebangunnya itu apa kayak nemu batu. Ada urat-uratnya juga, dan ini emang unik ya, kayak sekepal tangan gitu ya, kayak dibukakan apa namanya, mata batinnya. Berarti kalau sekarang juga kalau kita tantang untuk komunikasi dengan batu tersebut bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidup TV. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya bersama rekan-rekan kembali berkunjung ke rumahnya Neng Indri. Yang mana Neng Indri ini adalah seorang gadis cantik asal Jogja yang lagi liburan di rumah sang nenek. Dan kebetulan kita dapat informasi, kita gerak cepat. Mumpung Neng Indri lagi liburan, kita akan bertanya kembali mengenai perihal batu pusaka yang Neng Indri dapatkan dari hasil bermimpi selama 15 hari. Mungkin saya ulas kembali. Jadi Neng Indri ini punya pengalaman yang sangat unik. Jadi dia itu suka sekali nginep di rumah sang nenek. Dan kebetulan rumah sang neneknya ini berada di tengah hutan. Jadi sangat jauh sekali dari pemukiman. Nah, jadi Neng Indri setiap kali nginep di sini sering bermimpi dibawa sama pangeran yang sangat gagah perkasa dan tampan, teman-teman. Nah, mimpinya itu sampai 15 hari berturut-turut. Pada akhirnya di hari ke-15, pas bangun, tiba-tiba di bawah kakinya ada bongkahan batu. Nah, mungkin teman-teman yang penasaran dengan cerita sebelumnya bisa cek dulu video saya bertemu dengan Neng Indri, gadis cantik asal Jogja yang tinggal bersama sang nenek. Nah, di video kali ini ternyata Neng Indri ini sudah dapat komunikasi dengan sosok penunggu yang ada dalam batu tersebut. Seperti apa kisahnya, seperti apa penjelasannya, simak video ini sampai dengan tuntas. Yang tidak percaya, anggap video ini sebagai hiburan saja dan informasi. Saya doakan mudah-mudahan yang selalu setia nonton di channel ini, rezekinya luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, kalau di video sebelumnya saya berangkat dari atas sana ya. Nah, dari atas sana, cuman kalau sekarang kita lebih jalan yang agak melandai. Nah, kalau rumah Neng Indri ini berada di tengah hutan ya. Bisa teman-teman lihat di video sebelumnya. Nah, kalau sekarang saya lebih pakai jalan dari bawah dari ladang warga ya. Nah, itu rumahnya sudah kelihatan. Cuman mohon maaf ini mungkin backlight ya dari sana. Soalnya saya berada dari bawah. Kalau di konten sebelumnya saya berangkat dari sana tuh. Dari perkampungan sana. Cuma kalau sekarang dari sini nih agak melandai, jadi nggak terlalu hutan-hutan banget gitu. Nah, jadi untuk sekarang Neng Indri ini kebetulan lagi berlibur lagi di rumah sang nenek. Dan alhamdulillah kita langsung mendapatkan informasi dan bergerak untuk menemui Neng Indri. Dan yang unik itu Neng Indri sudah berkomunikasi dengan orang yang tahu seperti apa batunya, dan ternyata batu tersebut adalah sosok yang ingin ikut dengan Neng Indri ya. Dan yang lebih hebatnya lagi, katanya sekarang Neng Indri itu batu tersebut suka dibawa kemana aja. Baik itu ke Jogja atau sekarang ada di sini nih. Nah, jadi Neng Indri sudah bisa komunikasi dengan sosok penunggu yang ada di batu tersebut. Dan alhamdulillah kita lanjut silaturahmi ke rumahnya neneknya Neng Indri ya. Ini adalah rumahnya nenek. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di rumahnya Neng Indri atau neneknya ya. Nah, dan kebetulan kalau lagi liburan Neng Indri suka nginep di sini, mungkin karena alam pemandangan yang sangat indah, dan ditambah lagi beliau punya pengalaman mistis tapi katanya menyenangkan. Nah,
Jadi kita pengen menggali informasi yang lebih lanjut, seperti apa batu tersebut kok bisa ikut bersama Neng Indri. Dan alhamdulillah teman-teman saya sudah duluan ya. Dan ini adalah rumahnya dari neneknya Neng Indri. Alhamdulillah saya bersama rekan-rekan, ini ada Salja Channel, Kang Najar, sama teman-teman saya yang di atas tuh. Assalamualaikum. Neng Indrinya ada? Ada. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu ya, kita dapat silaturahmi lagi ke sini. Iya. Dan saya bersama rekan-rekan ingin ya sekali ngobrol-ngobrol, katanya Neng Indri punya batu pusaka. Berarti Nenek juga tahu ya? Iya, tahu. Alhamdulillah. Berarti Neng ini udah berapa hari di sini? Udah 2. Oh, alhamdulillah. Ya udah Bu, nanti kita pengen nunggu teman-teman dulu, sekalian nunggu Neng Indrinya ya. Iya. Ya panggil aja di dalam. Oh iya. Terima kasih ya Bu ya. Alhamdulillah. Atur nuhun. Nggak usah repot-repot Neng. Alhamdulillah ya bisa ketemu sama Neng Indri gitu ya. Sudah sekian lama tidak bertemu. Nih Neng Indri itu nama lengkapnya siapa sih Neng? Boleh tahu? Nama saya itu Indriani Dwi Arlita. Kalau panggilannya? Panggilannya cukup Indri aja. Indri aja. Enggak ayang gitu ya. Nggak, karena masih muda gitu ya dan cantik gitu ya. Panggilnya Neng Indri barangkali ya. Kalau Neng Indri ini usianya kalau boleh tahu berapa tahun? 21 tahun. 21 tahun. Masih muda. Udah punya pacar belum? Ya kalau info yang kita dengar sih disakiti mulu katanya. Jadi itu lakinya apa yang nggak apa namanya? Putusin Neng. Bukan Nggak tahu diri. Nggak tahu diri. Iya benar. Nggak tahu Padahal diri. ini cantik, masih muda gitu ya, senyumnya mempesona. Tapi kita udah tahu sih sebetulnya jawabannya dari senyumnya gitu Iya. ya. Kalau IG mungkin Kalau Instagram punya, Oh, punya. namanya apa IG-nya? Namanya Arlita Indriani. Arlita Indriani. Oh tuh, boleh tuh berkunjung ke Instagramnya Neng Indri, namanya Arlita Indriani. Nah kalau temennya sendiri ini namanya siapa Neng? Laura Siti Kodaria. Larasati Kodaria. Siti Oh, Kodaria. Larasiti Kodaria. IG-nya ada. Ada. Mau Namanya Laras Yayas. Laras Yayas. Nah, itu. Laras Siti Kodaria ya. Aduh, kalau mau misalkan dibuka deh maskernya, kacamatanya itu terpancar. Oh, gitu iya. ya, Coba dibuka Neng. Mungkin Neng Indri kalah juga. Saya ngomong tuh. Bu Neng ini di sini udah tinggal berapa tahun Neng? Sudah sejak kecil apa gimana? Iya, ada siapa? Oh, sejak kecil, jadi udah tahu banget gitu ya bahwa di sini tuh adem, sejuk gitu daripada di sana gitu. Kalau mantan, tapi gak usah bilang mantan barangkali ya. Tapi kalau yang nembak banyak gitu ya. Kalau yang nembak ribuan. Tapi yang tembus kagak ada. Di sini tinggal sama siapa aja nih? Sama nenek aja di sini. Oh nenek aja. Kalau cuman berdua. Cuman berdua. Oh, luar biasa ya. Udah mah cantik. Terus mau gitu ya tinggal di rumah ini di daerah dekat hutan ini nampaknya. Iya. Hutan pesawahan. Tapi kan kalau di sini Neng itu liburan Kang. Jadi kan sang nenek ya. Dia tuh liburan di sini, kalau rumah aslinya nggak di sini, dan di Jogja dulu juga kuliah. Jadi kalau ke sini jarang-jarang ya, cuman kalau pas hari liburan. Jadi kita juga pas dapat info Neng ini liburan garcep ke sini. Langsung ke sini. Pantes. Oke, nanti pengen ngobrol-ngobrol dulu deh sama Neng Indri ya, karena kabarnya itu Neng Indri punya batu yang bisa memberikan keselamatan buat Neng Indri dimanapun Neng Indri berada gitu ya. Ya mungkin nanti kita pengen ulas kembali Neng cerita tersebut, dan takutnya kan ini ada teman-teman yang baru datang dan yang baru lihat juga. Jadi ceritanya awalnya dari seperti apa kok Neng bisa mendapatkan batu yang bisa apa namanya? Ya kalau bahasa kasarnya menjaga, padahal kan pada asalnya itu kan tipe muslihat. Ya mungkin nanti diulas seperti apa. Dan mungkin teman-teman perlu ketahui ya, jadi Neng Indri ini adalah seorang gadis Jogja yang mungkin kesehariannya di Jogja, cuman kalau setiap libur pergi ke sini. Dan Neng Indri juga adalah seorang
artis FTV ya, yang sudah masuk web series atau aplikasi tentang perfilman. Nah, jadi alhamdulillah saya bersama rekan-rekan mendapatkan kesempatan untuk mengulik pengalaman Neng ini yang sangat, menurut kita itu sangat unik. Berawal dari mimpi tapi bisa menjadi kenyataan. Pada akhirnya Neng Indi dapat pusaka dari mimpi tersebut. Mungkin Neng Indi bisa ceritakan kembali atau diulas kembali barangkali ada teman-teman yang baru bergabung di channel kita. Silakan Neng. Oke. Ini saya akan mengulas kembali ya. Iya. Nah, ceritanya itu, jadi emang saya sehari-harinya itu tinggal di Jogja, tapi kalau setiap libur tuh pasti datang ke rumah nenek, karena kayak suasana di sini itu kayak sejuk, indah gitu kan, kalau kayak di kampung. Nah, setiap kayak tidur di sini tuh, saya itu kayak selalu bermimpi yang kayak dari hari pertama, pokoknya mimpi 12 hari itu berurutan mimpi yang sama. Jadi yang mimpi pertama itu kayak saya itu kayak diajak kayak keliling-keliling sama pangeran gitu, kayak benar-benar di apa ya, kayak di apa namanya, diajak jalan-jalan Di gitu. permaisuri gitu. ya, kayak Kayak diperlakukan permaisuri. Seorang ratu mungkin. kayak gitu. Nah, tapi anehnya pas selalu kayak mau makan itu saya selalu terbangun, jadi nggak jadi lihat makan di mimpi kayak gitu. Oh, jadi mungkin saya terangkan sedikit ya. Jadi Neng Indi itu kan mungkin di hari pertama mimpinya sama diajak jalan-jalan ke kerajaan mungkin ya, Iya, pionya gitu, kayak gitu. Jadi mungkin salah satu Neng yang buat betah nginep di rumah nenek kayak traveling mungkin ya, tapi di alam sana gitu. Tapi setiap kali Neng mau diajak makan di sana selalu kebangun. Jadi mungkin itu kayak gimana? Jadi mungkin teman-teman yang tahu kalau apa jadinya kalau di sana sampai makan gitu, apakah nggak bisa kembali lagi atau gimana, mungkin ya seperti itu. Nah, terus gimana Neng kelanjutannya? Nah, yang di mimpi terakhir tuh yang 15. Oh, di hari ke-15. Yang 15. Nah, kan anehnya itu saya pas mimpinya itu kebangunnya itu kayak nemu batu. Mungkin Neng bisa tunjukkan ke kita yang seperti apa? Kayak pusaka gitu. Dia kayak yang gede gitu. Coba di lihat. Nah, batu ini Oh gitu. Oh, jadi ini munculnya di hari ke-15 mimpi. Enggak, maksudnya batu ini didapat dikasih dari alam mimpi atau ada berada di bantal, bawah bantal atau di mana nih? di bawah kaki. Bawah Bangun-bangun kaki tuh di kayak- alam nyata. Ya. Nah, udah itu kan saya emang gak ini kan, gak peduli gitu. Nggak butuh gitu ya. Nggak butuh sama ini. Tapi udah kejadian pas mimpi terakhir 15 itu, saya itu kayak yang aneh gitu. Soalnya kalau apa ya, kayak lagi beraktivitas, terus kayak ada yang aneh, atau bukan aneh sih, kejadian yang membahayakan gitu tuh selalu ada aja kayak pertolongan. Jadi kayak batu ini tuh kayak ada bisikan gitu ke saya. Jadi kayak dikasih tahu gitu ini tuh sama batu ini. Oh, berarti setiap ada mara bahaya di depan mata, meskipun Neng Indri ini semisal ya mau ditabrak oleh mobil, nah itu seketika Neng Indri tiba-tiba langsung minggir gitu ya. Iya, ada yang kayak membantu gitu. Oh, berarti sebuah mukjizat juga berarti ya, dengan adanya penemuan batu ini di bawah kaki tadi ya. Iya. Tapi ini berarti setiap kemana-mana selalu dibawa atau bagaimana? Iya, ini sekarang aku kemarin juga ke Jogja itu dibawa. Soalnya emang benar-benar kayak ada komunikasi gitu sama batu ini tuh. Nah, terus saya kayak cari-cari kan, kayak yang orang bisa gitu. Oh, cari tahu gitu ya. Cari tahu. Nah, ini kalau boleh tahu, mungkin saya dan tentunya pemirsa teman-teman yang lagi menonton di channel kami pasti penasaran sekali. Sebelum bertemu di alam mimpi dengan pangeran tersebut, itu awal mulanya Neng didatangi sosok ular kah? Sosok apa gitu awal mulanya sebelum terjadi kejadian mimpi tersebut? Awal mulanya. Mungkin saya luruskan Bang. Tadi kan udah katanya sosok pangeran. Enggak, maksudnya di alam nyata di sini. Di alam nyatanya, Di alam nyata. Biasanya kan kita dihadang sosok ular, biasanya tanda-tandanya ada gitu maksudnya. Ada nggak gitu tanda-tanda seperti itu? nggak ada sih kalau kayak tanda-tanda.
Oh, berarti cuman ada di alam mimpi. Iya, dalam mimpi. Terus udahnya pas hari ke-15 itu, Mm. ya ini kayak saya itu bisa kayak berkomunikasi Oh. dengan batu ini. Luar biasa. Kayak benar-benar ini tuh nyelamatin buat nyelamatin aku Aktivitas dari kayak mara bahaya kayak gitu. Ya mungkin kepercayaanmu tetap kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Cuma ini bagian mungkin dari apa namanya? Ujian. Bukan ujian. Jangan, misalkan ini kan memang benar. Ini kan bentuk tipu daya setan mungkin. mungkin. Ya kan ada yang komen juga. Ini kan salah satu mungkin ada yang dari alam sana yang suka sama Neng, cuman tidak berani ganggu. Ya berwujud kan dari awal mulanya kan dari mimpi ya Neng ya. Dan pada akhirnya berwujud menjadi batu. Tapi biar nggak penasaran, coba kita lihat dulu batunya seperti apa kan. Soalnya ada yang ngomong juga ini kayak bentuk sisik naga tuh. Coba satu-satu coba. Satu-satu coba ya. Boleh nih gitu nih. Boleh. Mungkin dari sini dulu, mungkin untuk teman-teman boleh lihat. Jadi fisik batu ini bulat ya, bulat mulus dan ada apa ini? Semacam Kayak kayak sisik. serat-serat ya, tuh teman-teman. Semacam kayak ada serat-serat. Wow, ini gelap juga nih. Memang kalau sosok pangeran itu biasanya identiknya dengan apa ya? Apa namanya? Sosok yang gagah. Iya. Biasanya kalau orang yang gagah itu kepengennya sosoknya juga yang garang juga. Kalau nggak harimau ya naga. Nah ini teman-teman, batunya yang didapat dikasih di alam mimpi, tapi ternyata tiba-tiba muncul di atas kasur, tepatnya di kaki ya. Bangun-bangun ternyata muncul batu yang bulat seperti ini. Ini berat banget teman-teman, dan ada urat-uratnya seperti ini. Ini jarang ditemukan di dunia nyata. Hanya mungkin pemberian dari dunia gaib kemudian diberikan ke dunia nyata. Dan ini mungkin rumahnya, bisa dianggap rumah daripada bisa jadi hodam entah apa gitu ya, yang membisikkan untuk menyelamatkan hidupnya si Neng Indri ini gitu. Ya mungkin kalau untuk kita pribadi nggak bisa melihat dengan secara kasat mata ya, karena ini berhubungan dengan gaib mistis. Dan menurut Kang Mungkin Arif ini sendiri Arif bisa bagaimana? ini. Oh, ini bagus banget ya. Mungkin nanti Neng Indi sendiri yang akan menjelaskan, karena mungkin beda-beda makom gitu, seperti itu ya. Makom? Ya maksudnya teh Apa ya, mungkin Prinsip penjelasannya, sudut pandangnya masing-masing. Nah kalau sih ada yang di video sebelum juga ada yang komen, mungkin kalau bagi sebagian orang yang tidak percaya mungkin nggak apa-apa ya, ini anggap saja hiburan, tapi ada yang sebagian orang juga yang percaya, dan emang yang namanya berhubungan dengan gaib itu kan susah untuk diartikan ya. Nah ini ada yang bilang juga ini sisik naga, ya itu kan ada urat-uratnya juga, dan ini emang unik ya, kayak sekepal tangan gitu ya. Dan memang pada awalnya juga Neng Indi juga nggak peduli ya, mungkin karena energinya jadi ini dibawa ke Jogja seperti itu. Bisa dikasih aja ke Neng Indrinya. Iya. Berarti batu ini selalu dibawa ke Jogja Neng. Meskipun Neng lagi beraktivitas kemana, lagi kuliah tetap dibawa. Iya, Lagi syuting juga tetap dibawa. di bawah. Tadi kan kata Neng batu ini kan selalu dibawa ke manapun. Nah kita kan belum tahu, katanya kan kalau sekarang Neng bisa komunikasi dengan yang menghuni dengan batu tersebut. Itu awal mulanya seperti apa Neng tuh? Awal mulanya ya kayak jadi kayak apa ya, saya itu lagi kayak mau jalan kemana aja tuh. Enggak, maksudnya gini, ini kan awalnya kan Neng kan tidak bisa komunikasi dengan batu itu dan tidak peduli. Nah kok tiba-tiba Neng bisa komunikasi atau seolah-olah bisa mendengarkan bisikan dari batu tersebut? Maksudnya Apakah karena penasaran gitu, kok saya sering diselamatkan gitu ya, yang tiba-tiba saja gitu ya. Jadi mungkin karena penasaran gitu, nanya ke siapa gitu, ke orang tua atau ke siapa gitu. Ya emang saya pernah kayak menanyakan ke orang pintar itu. Nah di situ saya kayak yang kasih tahu kan. Nah jadi bisa kayak apa, berkomunikasi sama, ada kayak bisikan-bisikan ke saya dari melalui batu ini. Dan anehnya itu kayak yang bisa apa ya, mendengarkan itu kayak saya doang, sama kayak orang-orang yang bisa, orang-orang pintar gitu. Yang bisa mendengarkan bisikan batu ini. Nah itu pada saat datang ke orang pintar Neng, orang pintar itu ngejelasin apa sih tentang batu itu? Apakah ngasih tahu nama pangeran
yang ngasih batu itu, atau fungsinya batu itu buat apa saja gitu, Neng? Iya, dia ngasih taunya jadi batu ini tuh kayak kan sosok kayak Raden kan, namanya itu kayak Raden Tantra katanya. Oh, Raden Tantra ya. Dia itu yang kayak mau kayak ngejagain saya dari mara bahaya gitu. Jadi kalau setiap saya jalan atau mau apapun ada yang bahaya gitu tuh selalu pasti dikasih taunya sama batu ini, ada bisikan kayak gitu, entah apa gitu loh, kayak yang ada yang nyelamatin saya kalau misalnya dari jalan kan, jalan lagi jalan, terus tiba-tiba kayak ada yang mau apa itu nyebrang, nyenggol gitu kan, pas tiba kayak bus gitu. Nah sebelum itu tuh jadi saya tuh kayak ada yang ngedorong diselamatan gitu. Oh, jadi gara-gara batu itu Neng pernah diselamatin saat mau ditabrak sama bus gitu ya? Jadi kayak tiba-tiba ada yang ngedorong orang gitu. Jadi bukan hanya sekedar bisikan, tapi ada juga kalau betul-betul Kontak fisik berarti ya. darurat gitu kontak ya, energi ya. tiba-tiba ada dorongan. Padahal Neng Indri saat nyebrang jalan itu betul-betul sendiri begitu? Oh, betul-betul sendiri. Pas Luar ada biasa. yang sendiri, pas itu sama temen juga ini. Oh, ada teman Ya, juga. ini temen aku dari Oh, ini temen dari mana? Jogja. Dari Jogja. Ini namanya siapa, Neng? Laras. Oh, namanya Laras. Luar biasa ya. Larasati pastinya. Jadi kayak gimana ya? Kayak Laras itu kayak nama-nama kerajaan ya. Ya, nama Laras, Jawa, Indri, Tantra kan tadi kayak berkesinambungan gitu. Jadi mungkin Neng yang mungkin teman-teman juga yang menarik. Jadi ini sangat unik, Neng. Jadi kan Neng itu kan awalnya bukan seorang indigo kan, Bukan. tapi pada akhirnya dikarenakan ada sesuatu hal, ada energi gaib yang ingin ikut dengan Neng Indi. Jadi kayak dibukakan apa namanya Mata batin. mata batinnya. Berarti kalau sekarang juga kalau kita tantang untuk komunikasi dengan batu tersebut bisa. Bisa. Oh, Bisa, Neng? Bisa. Alhamdulillah. Jadi mungkin nanti kita pengen tanyakan ini pangeran dari mana, Gambarannya seperti gambarnya apa? seperti apa, apakah dia mau komunikasi dengan kita? Iya. Bisa, Neng. Bisa. Dan jadi mungkin kalau sekarang, Neng, kita coba, Neng, kalau untuk komunikasi itu ada misalkan ada waktu tertentu atau ritual khusus dulu atau instan langsung aja bisa didengarkan atau gimana? Ya kayak instan aja. Oh bisa gitu. Mungkin cara berkomunikasinya menatap batunya atau bagaimana? Nanti kita Ya, lihat kayak aja. ada apa ya, kayak ada bisikan gitu. Jadi, Oh, berarti kontak batin. Mungkin kita langsung praktek aja ya. Kira-kira kita nanya apa ke Neng Indri, biar Neng Indri bisa langsung komunikasi sama Dengan Raden batu. Tantra yang ada di batu itu gitu. Kira-kira apa nih? Enggak, mungkin takut ada ritual khusus atau bagaimana? Ada nggak Neng, kira-kira? Atau ngebakar apa, dupa atau apa ya? oh nggak ada sih. Oh, berarti secara Emang benar-benar. kontak langsung gitu Iya, ya? kayak apa ya, tiba-tiba ada bisikan gitu kayak. Oh. Berarti semacam kayak kita ngobrol berhadapan dengan kita seperti itu berarti ya? Iya, benar. Kayak harus ini tuh dari ada kayak bisikan buat komunikasi ke akunya. Tapi kalau masalah sosok mah nggak keluar nggak? Enggak. Cuma hanya berwujud suara berarti ya? Iya. Oke, coba deh Neng Indri minta izin dulu ke Raden Tantra yang sepertinya ingin mempersunting Neng Indri gitu ya. Kalau dari dugaan kita seperti Dugaan itu. gitu. Coba izin dulu bagaimana kira-kira nih ritualnya. Kita pengen ngajak ngobrol gitu ya. Pengen ngajak ngobrol. Sebentar ya, saya mau izin dulu. Nah, ini tuh emang sebenarnya itu kayak gak bisa kan, kayak nggak boleh gitu buat di publish gitu. Tapi emang terpaksa, jadi boleh aja gitu. Oh, nah, jadi berarti kita kalau nanya bisa berarti Neng ya. Iya. Nah, mungkin saya juga sama teman-teman penasaran. Coba tanya kembali itu nama lengkapnya apa dan asalnya dari mana, Neng? Bentar. Nama lengkapnya itu Raden Raden, nama lengkapnya itu Raden Tantra Bima Sakti. Nah kalau tempatnya kayak asalnya itu dia nggak kayak
apa ngasih tahu, soalnya kayak rahasia gitu. Oh, jadi kalau nama kerajaannya nggak ngasih tahu. Ya minimal asalnya dari mana? Apakah dari kerajaan Jawa, Sunda, atau mana gitu? Oh, kalau dari asalnya itu dari kerajaan Sunda. Usianya coba bisa udah tahu belum Neng itu usia dari Raden Tantra itu berapa tahun gitu? Usia bentar. Kalau usianya itu udah kayak ribuan tahun. Oh, berarti udah tua berarti ya kalau apa emang jinma ribuan gitu ya? Iya. Iya, bisa jadi ribuan tahun ya. Kalau misalkan nonton di YouTube atau acara-acara misteri itu sampai ribuan tahun ya. Nah kalau boleh tahu Neng, itu Raden Tantra itu ingin mempersunting Neng Indri itu atau hanya sekedar ingin menjaga atau bagaimana sih Neng itu? Kok nyampainya ke Neng Indri gitu? Jadi dia itu kayak ke saya itu cuman buat kayak ngejagain doang gitu, kayak yang apa ya, emang dia itu ternyata masih bersangkutan kayak keluarga gitu. Oh. Kayak dari nenek moyang Nenek moyangnya Neng Indri gitu ya? masih Saudara. Jadi cuman buat ngejaga saya doang. Berarti coba Neng tanyakan kembali, itu ada niatan nggak misalkan mempersunting atau misalkan dia tuh suka atau gimana? Kalau buat kayak suka mah nggak ada. Jadi benar-benar dia buat melindungi saya doang, buat ngejaga gitu. Nah, Neng Indri ini kan sosok Raden Tantra ini selalu masuk ke alam mimpinya Neng Indri selama 15 hari berturut-turut. Dan tentunya Neng Indri sudah tahu betul bagaimana sosok atau perawakan daripada Raden Tantra. Nah, Raden Tantra ini gambarannya seperti apa sih? Kalau yang di mimpi emang kayak gagah, tinggi, ganteng, kayak emang raja gitu loh. Oh, raja. Kayak raden-raden tuh gitu. Coba Neng tanyakan, itu kalau di mimpi itu wajah asli atau bentuk aslinya apa cuman sekedar samaran aja? Coba tanyakan kembali. Kalau buat wajahnya itu emang kayak apa ya, samaran gitu ya. Kayak benar-benar emang makhluk jin gitu. Oh, berarti itu yang di mimpi itu bukan aslinya. Iya. Kalau aslinya seperti apa itu? Dia nggak nyebutin nggak? Ya. Kalau aslinya mah itu kayak yang emang gagah, tinggi, kayak ganteng gitu kan. Oh, tinggi, gagah, besar gitu. Ya, cakep kayak gitu. Oh, cakep. Berarti hampir sama-sama di mimpi atau kayak gitu Maya? Iya. Oh. Jadi betul-betul ini ya, menampakkan dirinya sebagai manusia. Meskipun usianya ribuan tahun, mungkin kalau di gambaran kita sudah kakek-kakek, renta begitu. Tapi kalau ini tidak, hanya menampakkan badannya yang gagah perkasa dan bukan sosok siluman juga nampaknya gitu ya. Berarti Neng, mungkin ini kan masih dalam komunikasi dengan dia tuh ya. Nah kalau misalkan ini kan kita expose yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, apakah dia itu ada pengaruhnya nggak, misalkan yang tadinya sayang atau yang tadinya pengen jaga menjadi agak kecewa? Coba tanya kembali, apakah dia itu nggak apa-apa gitu kita expose?
Kalau emang tadinya itu emang dia tuh kayak gak mau diekspos gitu, tapi udah kayak terlanjur udah sering kesini kan, jadi diperbolehin buat ekspos tentang dia. Neng Indri, ini yang sosok Raden Tantra ini kan tadi udah dijelasin ganteng, tinggi, gagah perkasa. Mungkin kalau nggak pakai baju kelihatan ini perutnya six pack kali ya, karena kan ribuan tahun yang lalu. Oh iya benar. Kayaknya. Gitu. Kita Nah, kembali ke situ. kalau Raden Tantra kalau Neng Indri sendiri, kalau Raden Tantra ini adalah sosok nyata, ada di kehidupan nyata, apakah Neng Indri suka sama Raden Tantra ini? Kayaknya emang suka sih. Cie. Gitu ya. Ya itu mungkin naluri Karena seorang gagah, wanita ya. karena gagah. Gitu. Cuman kecewa nggak sih gitu Raden Tantranya kok ada di alam gaib bukan di alam nyata gitu. Neng Indri sendiri gimana? Agak kecewa barangkali ya? Kecewa Mm-mm. sih ya. Kecewa. Kalau ada mah ya mungkin bisa jadi PDKT atau HTS gitu ya, suka ya. Terus itu Neng Indri, kalau dari segi pakaiannya itu Raden Tantra nampaknya seorang apa sih? Apakah dia itu seorang raja atau patih atau hanya prajurit seperti itu? Kalau pakaiannya itu kayak seorang raden gitu. Raden pakai ikat gitu ya barangkali. Oh, bermahkota mungkin ya. Ya Ikat kayak ya. Pakai kayak ikat raden. ya. Ya kalau mungkin kalau zaman dulu sih lebih kalau Raden itu setara patih ya. Bukan berarti kalau raja kan prabu biasanya. Oh iya Prabu. Kalau Raden kan berarti putra mahkota biasanya. Ya Neng. Neng Indri, ini kan Raden Tantra ini tadi disebutin udah ribuan tahun usianya ya. Itu berarti mengetahui banyak kejadian yang terjadi di dunia ini. Dulu gitu ya. Dulu ya kan, kalau sekarang kan lagi ramai nih gempa bumi Megatrust. Nah beliau itu kira-kira tahu nggak ya? Bentar. Kalau apa? Megatrust. Megatrust itu dia emang tahu. Wah, berarti nanti mungkin nanti kita bisa tanyakan langsung ya ke Raden Tantra nanti di video kedua, karena ini sekarang lagi viral sekali nih tentang gempa bumi Megatrust yang akan menghantam Pulau Jawa. Ya, gitu. Kalau gitu nanti kita next aja ya ke video selanjutnya, atau barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ya mungkin gini ya. Ini kan kita baru ketemu hari ini ya, selama kita ngonten ada orang yang bisa komunikasi dengan media batu, dan itu pun didapatnya dari mimpi, dan ini benar-benar gimana ya, unik sekali. Baru kali ini yang Neng Indri itu gadis zaman sekarang, tapi secara tidak langsung dia tuh kayak ada yang menjaga terah dari nenek moyang mungkin zaman dahulu. Bagi teman-teman yang tidak percaya, mungkin anggap saja ini sebagai informasi dan pengetahuan. Dan yang percaya mungkin bisa tulis di kolom komentar masing-masing channel. Ini batu seperti apa, dan sosok pangeran yang bernama Raden Tantra ini adalah sosok yang membahayakan atau tidak. Mungkin pada dasarnya kalau yang sebelum tidur itu Neng mesti bacaan atau berdoa terlebih dahulu. Yang namanya tipu daya jin atau iblis itu ada aja. Bisa saja dia itu mengaku ingin menjaga Neng Indri atau apa, itu bentuk tipu muslihat. Yang penting pinter-pinter kitanya aja untuk memilah apa yang dia sampaikan. Adapun Neng bisa komunikasi dengan makhluk tersebut, itu jangan dijadikan patokan. Yang namanya keimanan seseorang itu pasti ada aja godaan. Dan kalau saya sih ini lebih ke ujiannya Neng, karena Neng Indri kan selain cantik, energik dan juga pintar, itu adalah mungkin ujian terberat Neng. Jangan sampai Neng itu kebawa ke dunia sana atau pemikirannya kembali ke dunia gaib. Nah mungkin Neng bisa ambil sisi positifnya saja. Kalau misalkan dia sekiranya tidak menyesatkan, nggak apa-apa, kita ambil positifnya. Kalau misalkan jangan. Intinya lebih mempertebal filter.
Nah, mungkin kita akan lanjut di konten selanjutnya. Kita akan mencoba mencari tahu Megatrust ini ada kaitannya dengan gaib atau seperti apa. Jadi jangan ke lain channel selain channel kita ya di Kreator Sakti. Kita pamit undur diri. Mudah-mudahan nengnya selalu terjaga dan selalu filter yang lebih bagus lagi dan berdoa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.